Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita semua untuk hadir di majlis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan serial Tafkir Islami, berfikir Islami, kita bahas ini turunan dari bab besar ya. Waktu kita bicara al-haq wal batil wal husnu qubhu yarji ila syar'i la ila ghairihi. Benar salah, baik buruk kembali ke syariah, bukan ke yang lain. Nah, salah satu turunannya kita akan bahas memahami sunnah. Karena syariat itu kan, kalau kita bicara syariat berarti bicara tentang dasar syariah. Dasar syariat itu adalah Quran dan sunnah. Kemudian nanti dasar yang lain. Nah, di bab ini kita perlu memahami dengan baik tentang sunnah. Dan bulan lalu kita sudah bahas tentang memahami Quran ya. Itu pun juga global sekali. Tapi minimal di bulan lalu kita bahas, oh begitu loh kalau kita mau untuk mendalami Quran. Di sunnah jauh lebih kompleks. Ini sunnah ini kompleks sekali. Saya sangking beratin sunnah itu kayak lautan. Di posisi mana kau lihat lautan itu bunder, betul ya? Ada nggak tampak? Kalau kamu berdiri di pantai manapun, lautan itu ya bunder gitu. Itu sunnah. Dari posisimu dimanapun, kau ketemu sesuatu yang lebar sekali. Misalnya ada orang suka hukum nih, apa aja hukum. Terus dia masuk ke sunnah, itu ketemu hukum semua. Yang lain-lain seakan-akan nggak ada. Saking luasnya. Terus orang strategi ya, masuk ke sunnah, ketemu strategi semua. Karena Rasul itu memang diturunkan menjelaskan Quran itu. Jadi lengkap. Antum bayangkan sunnah yang dimaksud di sini sunnah yang hadis ya. Bukan sunnah yang hukum sunat itu ya, itu kan fikih itu. Antum bayangkan sunnah itu gimana? Asalnya jadi sunnah itu gimana? Supaya kita paham. Gimana sunnah itu? Antum bayangkan. Kita buat simple supaya enggak terlalu berat memahami. Ini kan ada sosok Rasul nih. Rasul diturunkan oleh Allah jadi Rasul. Ini apa aja jadi aturan. Anak saya itu pernah nanya. Namanya juga bocah ya. Anak umur kelas 3 SD. Nah gini. Rasul itu kalau bicara apa aja jadi hadis ya? Iya. Terus kalau dia misalnya ngapa-ngapain jadi hadis, iya. Wih keren juga ya Rasul ya, ngapa-ngapain jadi hadis. Iya. Kan Rasul mau ngapa-ngapain ini kan jadi aturan. Jadi contoh kan. Misalnya Rasul sore datang ke istrinya, ini kan tindakan hari-hari. Jadi aturan. Nabi kalau sore ketemu istrinya, jadi sunnah. Nah kira-kira 24 jam tindakan Nabi, perkataan Nabi, sikap Nabi, bahkan sifat Nabi kan jadi aturan. Nabi begini, Nabi sedih, Nabi marah, Nabi enggak suka, Nabi malu, Nabi apa. Jadi bayangin kira-kira berapa juta konten tentang Rasul itu. Makanya saya katakan tidak ada orang yang sanggup mengikuti Nabi persis. Yang ngikuti ya sesuai dengan yang ia pahami. Tapi ummah keseluruhan ini
telah membawa sunnah Nabi kepada ummah berikutnya. Itu kata Imam Syafi'i. Nggak ada satupun orang bisa mengcover hadis Nabi. Tapi ummah secara keseluruhan per setiap generasi telah membawa sunnah Nabi ke ummah berikutnya. Jadi nggak ada yang hilang secara keseluruhan. Saya berikan contoh ini ya, hanya memberikan supaya antum memahami sunnah itu jadi nggak jet lag gitu. Jadi nggak berat. Antum lihat prosedur khutbah di masjid-masjid Indonesia sama masjid-masjid Saudi. Ini sama-sama mau ngikuti sunnah nih. Siap ya? Syafi'i rahmatullahi alaihi, Imam Syafi'i yang diikuti pandangannya oleh banyak orang timur, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, itu banyak ngikuti Syafi'iyah. Dulu Syafi'iyah banyak di Arab, teman setelah tahun 1900-an bergeser banyak. Syafi'iyah banyak ke timur. Arab banyak Hanabila. Dia di daerah yang mana? Ya kayak Afrika, Afghanistan situ ke sana itu Hanabila, apa namanya? Abu Hanifah, yang barat-barat sana rata-rata Malikiyah. Udah kayak kekapling gitu lah kira-kira. Syafi'iyah itu muridnya Imam Malik, gurunya Imam Ahmad. Paham ya posisi keilmuannya itu? Muridnya Imam Malik yang sangat riwayat teks terhadap hadis Nabi. Karena Imam Malik tinggal di Madinah, ngapa-ngapain ngikuti aja orang Madinah. Nah, tetapi dia menyerap analisisnya Abu Hanifah, lahirlah mazhab Syafi'i itu. Memahami sunnah itu ada analisisnya, ada ininya. Khusus di bidang ibadah, ini unik Syafi'iyah itu. Khusus di bidang ibadah, ia banyak menyatakan seluruh tindakan Nabi itu masuk jadi ibadah. Apa aja bentuknya, termasuk di khutbah Jumat tuh. Untuk perhatikan ya. Tiang ini nih, undakan mimbar itu diatur kalau di Syafi'iyah. Sunnahnya 3. Nah, ini antum agak nyunah dikit ini. Tapi ini 2, bukan 3. Sunnahnya khatib itu diundakan 3. Siap ya? Sunnahnya pegang tongkat. Karena Nabi pakai tongkat dulu. Jangan dianggap main. Karena Syafi'iyah itu ibadah. Siap ya? Terus bahasa Arab. Terus ada kata takwanya. Sementara karena apalagi misalnya madzhab baru sekarang, enggak wajib ada kata takwa, enggak harus bahasa Arab. Intinya khutbah itu ya konten masuk. Enggak harus bahasa Arab. Intinya khutbah. Masa harus bahasa Arab? Entar enggak paham. Syafi'iyah enggak. Khutbah ini ibadah. Jadi tata caranya harus kayak ibadah, persis kayak Nabi. Siap ya? Tapi you bayangin, di Syafi'iyah sama-sama ingin ngikuti sunnah. Tapi rata-rata khotibnya kalau masuk mimbar lewat mana? Kalau di masjid Syafi'iyah lewat depan sini. Karena khotibnya tidak punya pintu di situ. Ya. Dan Nabi dulu pada waktu datang ke mimbar lewat mana? Lewat kiri. Kenapa coba? Karena itu pintunya Aisyah, pintunya rumah Rasul. Karena Rasul tidak ke sini waktu datang mimbar itu. Rasul begitu sudah tiba waktunya Rasul datang langsung ke mimbar. Makanya di mazhab Hanabila imam itu rata-rata dari situ. Tidak dari depan. Paham ya? Ini sama-sama ingin mengikuti sunnah, tapi kenapa yang ini di sini yang itu di situ? Itulah namanya keterbatasan atau size pemahaman bagi dia. Sunnahnya yaitu dari situ itu enggak sunnah. Makanya kalau antum memahami ini sunnah ini enggak, biasa aja, enggak usah repot. Gitu loh. Menurut saya ini sunnah, menurut Anda enggak, ya enggak usah repot. Kenapa coba? Karena saking besarnya size. Saya katakan, antum misalnya duduk di pantai sini nih, mana? Pantai si Ancol. Antum ketemu, wih, ada ombak. Ya udah katakan aja ada ombak. Terus orang duduk di sana, aku nggak ketemu ombak. Ya biarin aja ketemu ombak. Ini sama-sama ngelihatin sunnah Nabi ini semua. Itulah saya berikan contoh. Dulu para ulama, para sahabat itu ingin mempersiskan diri dengan Nabi. Tapi kita bukan Nabi. Kadar kepersisannya itu akhirnya terbatas pada diri kita yang bukan. Disitulah kita bersyukur kepada Allah SWT.
Karena agama ini atau sunnah Rasulullah SAW itu memiliki kafling saya nyebutnya. Ada yang wajib diikuti persis namanya makhdoh. Ada yang diikuti pokoknya saja. Ada yang diikuti, itulah akhirnya melahirkan di dalam mengikuti Nabi lahir 5 hukum pokok itu. Ada fardu, ada mustahab ya. Terus ada mubah. Kalau Nabi meninggalkan ya bisa makruh, bisa haram. Disitulah para ulama akhirnya melihat sosok Nabi ini, akhirnya mencoba untuk menganalisis. Bukan menjauh dalam arti enggak mau ngikutin Nabi. Ini kita ngikuti apa enggak nih? Nah, contoh sama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khalqan wa khuluqan. Nabi adalah orang yang paling baik penampilannya, fisiknya dan akhlaknya. Lahirlah sunnah di bidang fisik Nabi, namanya syama'il. Itu di Imam Baghawi itu sampai 1 jilid khusus tentang rambut Nabi, tentang wajah Nabi, tentang mata Nabi, tentang bibir Nabi, tentang tangan Nabi, tentang apa semua sosok. Lah ini gunanya apa? Lah kan tentang Nabi. Supaya kita paham Nabi kita. Nanti kalau mimpi biar bener. Kan itu karunia mimpi ketemu Nabi. Kalau kamu nggak tahu sosok Nabi, aku ketemu Nabi tadi malam, tapi kok dekil? Ya nggak Nabi lah. Karena setan nggak bisa nyerupai Nabi, tapi bisa menjadi sosok lain ngaku Nabi. Paham ya? Nyerupai Nabi nggak bisa. Tapi bisa sosok lain ngaku Nabi. Misalnya Nabi dekil, enggak. Nabi kan putih. Sekarang pertanyaan kecil, kan Nabi kan terkenal ya wajahnya. Itu kan putih kemerahan. Ini hadis Anas, hadis Aisyah ta'ala, Ummi Salama. Kira-kira antum disunnahkan enggak mengikuti wajah Nabi yang putih kemerahan? Coba antum jawab. Disunnahkan apa enggak disunnahkan? Nah, kalau antum paksa ngikuti, jadi benar apa malah salah namanya? Nah, jadi ternyata enggak sesimpel mau kita ngikuti Nabi. Harus ada klasifikasinya. Sesuatu yang memang tidak dimaksudkan untuk dicontoh, itu hanya kekhususan Rasulullah. Sesuatu yang memang wajib dicontoh, sesuatu yang dicontoh baik sekali. Dan kadar mencontohnya gimana? Kayak sholat ini sholat. Nabi punya klausul aturan umum. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kau lihat aku sholat. Nabi Masya Allah bijaksananya ngajarin sholat itu. Sahabat itu kalau antum melihat riwayat hadis sholat, nggak tahu kan nanti kalau antum ketemu riwayat ya. Yang saya temui, Nabi tidak membariskan sahabat, terus Nabi kayak guru-guru persolatan yang duduk di belakang, terus kalau salah ketok gitu. Nggak gitu Nabi ngajarinya. Begitu subuh datang dari Isra Mi'raj, Jibril datang. Sip ya, itu menjelaskan waktu sekaligus tata cara. Rasul akhirnya sholat di depan. Langsung aja sahabat melihat sambil praktek sholat. Di hari kedua Jibril datang lagi, ngasih tahu waktu yang kedua, maka lahir waktu pertama, waktu kedua. Udah habis itu kelar. Makanya sahabat melihat sholat Nabi memang gini, sholat Nabi gini, sholat Nabi gini, sholat Nabi begini gitu. Karena Nabi mengajarkan sholatnya kayak gitu ya. Dan memang beragama begitu, nggak jelimet beragama itu. Kan kita yang bikin jelimet itu. Yang bikin jelimet kan kita. Nabi memang nggak jelimet Nabi. Yassiru walatu asiru. Ya Rasulullah, saya dengar utusamu begini, yang tentang rukun Islam itu ya. Bahwa tiada ilah kecuali Allah, benar. Ya Rasulullah, gini, ya Rasulullah, benar. Ya udah. Masih dua angkos sangat Nabi enggak ngurangi. Kelar begitu doang aja beragama. Sesimpel itu beragama, enggak rumit. Kita yang bikin rumit. Karena rumit jadi akhirnya beragama juga enggak, juga akhirnya malah keluar kemana mana. Akhirnya masuk ke tasyadud dan lain sebagainya. Coba bayangin. Berarti dalam praktek sholat itu kan ada sejumlah contoh dari Nabi
Yang akhirnya secara umum kan wajib diikuti. Pertanyaannya, kan sholat sebagian kalau lihat aku sholat, apakah kita wajib persis? Jawaban globalnya ya wajib persis. Nah kalau wajib persis, apakah ada yang bisa persis? Tanya. Apa ada yang bisa persis? Nabi sholat kan ada banyak riwayat. Contoh, bata abi bismillah, bata abi alhamdulillah, kana yukabbir. Ini khusus kalau antum buka riwayat hadis itu kan bukan riwayat hadis sholat, bukan dan satu paket, enggak gitu. Sahabat nyeritain. Akhirnya para ulama kan gabungin tuh. Contoh misalnya ketika akhirnya kan kita sekarang ketemu sholat itu begitu menghadap kiblat langsung angkat tangan, betul ya? Terus ngomong Allahu Akbar. Sip. Kalau ngomong Allahu Akbar doang tidak ngangkat tangan, sah apa enggak? Enggak ngangkat tangan. Sah apa enggak? Enggak sah. Jadi saya berdiri gitu ya. Misalnya Allahu Akbar. Sah apa enggak? Atau dibalik? Enggak ngomong Allahu Akbar. Sah apa enggak? Pertanyaannya, dulu itu gimana para ulama itu bisa menjelaskan dan akhirnya membuat antum benar jadinya. Ngomong Allahu Akbar itu rukun, ngangkat tangan sunnah. Jadi kalau ada orang ngomong Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan sah. Kok beda padahal sama-sama hadisnya? Itu gimana namanya? Itu disebut dengan memahami sunnah. Jadi para sahabat itu neliti mana yang Nabi tidak pernah meninggalkan sama sekali, mana Nabi yang akhirnya menggunakan kata-kata perintah, mana yang nanti ada ancaman kalau nggak dilaksanakan itu ancam neraka atau enggak sah. Itu ditulis, oh namanya rukun. Mana Nabi yang sering tapi terkadang tidak mengerjakan, atau yang dikerjakan tapi enggak ada ancaman kalau meninggalkan. Hah, namanya sunnah. Jadi kadar kecocokannya di sini yang wajib. Kalau enggak sah salatnya. Paham? Ini namanya perlu memahami sunnah itu luar biasa. Ini baru bab ibadah. Gimana bab hidup? Bab hidup itu. Nah, itu kemudian yang terkenal di dalam kaidahnya Abu Hanifah ketika mengikuti sunnah kayak gini. Kata Abu Hanifah selalu, apakah tindakan Nabi itu dimaksudkan atau tidak dimaksudkan? Ini maksud dalam apakah tindakan Nabi itu dimaksudkan, yakni dimaksudkan sebagai aturan agama yang akhirnya menjadi aturan atau tidak dimaksudkan. Gitu. Itu mirip yang nanti antum perlu paham, yang agak artifisial ya. Apakah jenggot itu seperti ini karena jenggot Nabi segini, yang akhirnya diikuti oleh Ibnu Umar. Tapi hanya Ibnu Umar, yang lain enggak. Apakah dimaksudkan harus segitu atau boleh dan lain sebagainya? Karena tindakan Nabi pakai baju, Nabi pakai selendang. Atau selendang ya, selendang itu serban. Kalau orang kita namanya serban. Kalau orang sini namanya serban. Kain yang ditaruh nanti bisa dinaikin ke atas, bisa ditaruh di pundak gitu. Nabi juga suka nenteng kalau mau serban itu. Itu sunnah apa enggak sunnah? Terus peci hitam gini makruh apa enggak? Baju batik ini sunnah apa makruh atau apa? Gitu. Celana sama kasusnya. Gitu. Itu dimaksudkan atau tidak dimaksudkan? Kalau dimaksudkan berarti kita harus persis baju-baju itu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu diskusi panjang. Kalau dimaksudkan si imamah ini pakaian Saudi juga jadi nggak menarik. Kan dia kan nggak pakai imamah, dia dipakai kutroh, pakai kerudung kan. Gitu. Bukan kayak yang bundir-bundir begitu. Itu ada beberapa riwayat loh cara memakai ini. Karena memang ada riwayatnya. Yang memahami ini menjadi sunnah, itu ada riwayatnya cara makainya. Nah, oleh karena itu ini hanya pengantar untuk membongkar cara memahami. Inti yang saya sampaikan dari contoh-contoh tadi itu, memahami sunnah itu
butuh rumusan, butuh panduan. Tidak serta-merta begitu. Sekaligus juga saya katakan bahwa faktanya umat Nabi ini ketika ngikuti Nabi memang setelah sudah punya passion ngikuti Nabi, ia akan ngikuti Nabi seperti kemampuannya. Enggak akan sanggup mengcover semuanya. Maka kita dapati ada ngikuti Nabi bajunya, ada ngikuti sholatnya, ada ngikuti cara berpikirnya, ada ngikuti strategi dakwahnya. Tapi yang enggak lengkap. Oleh karena itu enggak perlu masing-masing ngerasa paling sunnah gitu. Karena kau ngikuti juga terbatas. Saya pernah dapat buku 7 sunnah Nabi. 7 doang sunnah Nabi. Lah, kok pikir sunnah Nabi 7 doang? Sunnah Nabi itu saya pernah dapat kartu nama 7 sunnah Nabi. Tahu siapa itu dulu? Salat malam, duha, baju putih, apa tuh? Makan pakai tangan, tidur miring kanan. Apalagi itu? Dipikir ini banget nih, sempit banget. Sunnah Nabi 7 doang. Emang mikir bener gak sunnah Nabi apa gitu? Mikir bener, mikir cerdas, mikir cerdik. Itu sunnah apa gak? Nah itu yang kemudian kritikan. Termasuk Syekh yang sekarang populer di UK. Dari Mesir. Siapa sih? Nu'man ya. Kan UK itu ya kalau salah sekarang. Dia suka punya YouTube Tadabbur Quran. Salah satu sikap yang sangat melelahkan umat Islam terhadap Al-Quran itu adalah ia hanya sebagai bacaan tanpa makna. Itu mirip diteruskan. Sikap Muslim kepada sunnah Nabi itu diambil artifisialnya tanpa pesan utama. Artifisialnya apa? Baju, celana. Artifisialnya yang pesan strategiknya mana? Berpikir cerdas, cerdik, gitu. Menang. Nabi pernah kalah nggak? Itu bukankah sunnah itu? Cuma nggak ada yang berani ngomong itu sunnah. Kalah itu bid'ah, sunnah itu yang menang. Karena Nabi nggak pernah kalah. Jadi kalau kalian kalah itu orang paling bid'ah besar sedunia ya kita ini semua. Nggak usah ngerasa sunnah, kalahan. Sepanjang sejarah dakwah Nabi nggak pernah kalah. Di Uhud itu Nabi menang. 23 tahun menyelesaikan tugas sebesar kayak gitu. Orang yang tahu urusan sosial luar biasa. Ngerubah satu RT itu nggak gampang, Pak. 20 tahun itu ngerubah. Serius tuh. Ngerubah satu masjid dari konflik menjadi bersatu itu butuh 10 tahun terkadang. Sa-RT Nabi ngerubah sa-Arab, sa-dunia. 23 tahun. Dahsyat sekali. Itu sunnah. Cerdas sekali. Nah, jadi kalau kita tidak cerdas, tidur, ngecas, ya bid'ah. Itu justru yang dibid'ah-bid'ahkan yang itu, justru yang penting itu. Yang strategi itu. Jangan bid'ahnya urusan-urusan artifisial saja. Yang cara berpikir yang kacau, ideologi yang kacau. Materialisme itu bid'ah. Makanya dulu ada istilah bid'ah zaman awal itu. Ahlul bid'ah atau mubtadi itu adalah aliran sesat. Terjemahannya itu. Bukan bid'ah yang furu itu. Furu itu dianggap enggak. Ahli bid'ah itu maknanya yang sekarang namanya aliran sesat itu. Karena memang itu sesat, ideologi sesat. Yang enggak cocok sama aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpikir sesat. Masa kodok-kodar begitu cara berpikirnya? Kan Nabi kan enggak kayak gitu. Jadi di sini perlu memahami sunnah baik. Ada buku Bapak Ibu bisa gunakan, ini saya hanya memicu. Ada Kaifa Nafhamus Sunnah. Itu ada buku langsung untuk bukunya. Kaifa Nafhamus Sunnah, kita memahami sunnah. Di samping buku yang sangat dasar pasti Usulul Hadis. Pokok-pokok ajaran hadis itu akan banyak sekali kita dipandu memahami sunnah. Yang pertama ini panduan pokok. Yang pertama, sunnah adalah apa saja yang datang dari Nabi. Baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Ini definisi ini sekaligus memahamkan kita sunnah itu selengkap itu. Sunnah bukan hanya yang dikerjakan Nabi, yang dikatakan Nabi juga sunnah. Paham ya? Saya ulangi, yang dikatakan Nabi juga sunnah.
Gitu. Bukan hanya dikerjakan Nabi. Bahkan yang dipandang Nabi, tapi Nabi mengiyakan juga sunnah. Jangan dianggap itu menjadi keluar dari sunnah. Nah, karena sekarang ini persepsi sunnah yang dikerjakan Nabi. Ini semangat, tapi menjadi kacau di definisi akhirnya. Seakan-akan sunnah itu yang dikerjakan Nabi, yang dikerjakan Nabi enggak sunnah. Loh, yang dikatakan Nabi emang ada yang dikatakan Nabi tapi Nabi enggak dikerjakan. Nah, ini case-nya, zikir berjamaah itu. Nah, itu case-nya itu, yang bikin rumit itu. Nabi enggak ngerjakan tapi Nabi lihat. Qobliyah maghrib. Nabi kan enggak ngerjakan itu. Sunnah, wong Nabi ngelihat. Falam ya'muruna walam yanhana. Nabi enggak nyuruh, enggak ngelarang. Azl. Enggak kesebut bahwa Nabi mengerjakan. Gitu. Dan banyak kes-kes. Karena diasumsikan karena itu waktu turunnya wahyu, Allah tahu pasti kan? Ya udah kalau keliru ya Allah akan tegur gitu. Sahabat pede-pede aja. Karena waktu turunnya wahyu, urusan sepenting ini disampaikan juga susah kan? Karena pasti malu, ya udahlah. Kita diam-diam nanti kan Allah akan berikan penjelasan gitu. Kunna na'zil wal wahyu yanzil. Kami melakukan azal dan wahyu masih turun. Ya udah jadi aturan. Gitu. Jadi nah karena seluas itu maka akhirnya sunnah itu ya perbuatan Nabi yang 24 jam kan sepanjang hidup. Ya itu kan menjadi sunnah semua kan? Nah, ini yang cukup rumit ketika ketemu perbuatan Nabi. Ini bagaimana kan? Kaidah umumnya kita ngikuti Nabi full. Kan kaidah umumnya kita ngikuti Nabi karena alaikum bisun. Tapi para sahabat enggak gitu memahaminya ternyata. Makanya lahirlah ilmu-ilmu, oh dimaksudkan, tidak dimaksudkan. Dari awal sahabat tidak pernah sampai menyamakan bentuk rumahnya dengan rumah Nabi. Dari awal tuh. Jadi kayak kalau bahasa saya, Allah telah pahamkan sahabat tentang bagaimana mengikuti Rasul ini. Di batas mana dia ngikuti gitu. Kita juga nggak dapat cerita kalau sahabat itu sore-sore jadi seakan-akan kayak copy paste. Nggak gitu sahabat ternyata. Kan Nabi itu kalau sore kan ke istri-istrinya. Sahabat juga nggak semuanya ke istri-istrinya. Kita nggak dapat cerita itu. Ya itu sebagai sunnah Nabi. Sahabat ada yang bisa, ada yang enggak. Ya artinya sahabat ya relax kayak gitu. Kita nggak usah tegang beragama. Makanya beragamanya relax aja, jangan tegang-tegang. Kalau tegang nanti pecah. Itu malah bukan maksimal beragamanya. Kita juga dapatin Nabi misalnya. Nabi SAW. Contoh ya, ini antum bayangkan. Nabi masuk mimbar lewat mana? Lewat samping. Sahabat masuk masjid lewat mana? Coba kalau lewat samping semua. Artinya para sahabat memahami tindakan Nabi ya. Begitulah tindakan yang sesuai dengan fakta sosialnya. Bahwa kami jamaah ya datang dari masjid sini. Karena Rasul dari situ ya dari situ aja. Nah, yang jadi masalah kan tibalah saat berikutnya. Kalau dari khotib gimana? Dari situ apa enggak? Nah jadilah pertanyaan, apakah Nabi datangnya dari sebelah kiri itu dimaksudkan sebagai sebuah tindakan syariat di mana imam nanti sunnah dari situ, atau ya aku karena makmum, aku juga umat Nabi, udah aku di sini aja. Nah, itulah Syafi'iyah, enggak dimaksudkan itu dari situ itu. Tapi yang ini dimaksudkan. Gitu. Makanya banyak di masjid-masjid yang sangat konsen ke sunnah, masjidnya Bill Clinton, mimbar Bill Clinton, yang transparan putih semua itu, yang ada undakannya. Gitu. Ini mimbarnya mimbar bid'ah, itunya sunnah itunya. Gimana, setuju nggak kayak gitu? Itu. Jadi para sahabat memahami Nabi juga begitu kira-kira. Kan kita juga dapati Nabi SAW kalau di rumah apalagi kan di kisah Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Suatu malam saya kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku cari-cari. Aku ketemu kakinya Nabi. Saya ceritakan gitu aja ya. Kata Aisyah, pikir aku di mana? Nabi di mana? Sekarang ini kan ada tindakan Nabi.
Bagusnya kalau kita sholat, itu istri dikasih tahu atau diam-diam kayak Nabi begini? Ayo, sunnahnya apa? Nah, jadi memahami tindakan Nabi juga tidak sampai tekstual itu. Jadi para sahabat nggak mempersoalkan, yang ngasih tahu nggak ngasih tahu. Ya udah pokoknya Rasul. Jadi pokok sunnahnya sholat malam. Teknisnya tadi udah nggak usah dibahas. Nah, nanti namanya tasyadud, berlebihan, gitu. Apakah berarti bagusnya sholat malam itu gelap? Kan tadi kamar Nabi kan gelap. Apakah sholat malam bagusnya gelap atau terang atau temaram? Ya panjang kalau kamu bahas kayak gitu nanti. Kamu akhirnya nggak bisa ngerjain apa-apa kayak Bani Israel itu. Paham ya? Jadi sunnahnya sholat malam itu gelap apa terang? Kalau dari hadis tadi apa? Gelap. Kalau ada terang bid'ah apa sunnah? Itu namanya, nanti para ulama, apakah gelapnya kamar Nabi waktu sholat malam dimaksudkan atau tidak dimaksudkan? Kalau dimaksudkan berarti sunnahnya gelap. Kalau tidak dimaksudkan ya gak usah dibahas. Kalau nggak dimaksudkan, nah cara nentunya gimana? Dulu para sahabat itu nganggap jadi bahasan apa enggak? Nah ya udah, karena sahabat nggak pernah menceritakan aku selalu sholat malam di gelap-gelapan. Ya berarti nggak dibahas, berarti nggak dimaksudkan. Cara paling gampang itu kisah sahabat, karena kan sahabat itu yang paling tahu tentang, dia mengangkat nggak tema itu, gitu. Sama dengan apakah disunnahkan orang itu punya rumah samping kirinya masjid? Rumahmu di mana? Nggak jelas sama masjid. Nabi rumahnya di samping kirinya masjid. Apakah tindakan Nabi dimaksudkan bahwa sebaiknya rumah orang di samping kirinya masjid? Kira-kira sebelah kanannya kosong atau jadi? Dimaksudkan nggak kira-kira? Kenapa coba caranya? Karena sahabat rumahnya di mana-mana. Jadi tindakan Nabi menempatkan rumah samping kiri tidak dimaksudkan. Karena Abu Bakar nggak di situ, Abu Bakar sebelah sini, Utsman sebelah sana, apalagi Umar. Umar agak jauh tuh Umar. Umar itu nggak tahu bisa jauh itu gimana dulu milihnya. Umar itu agak jauh rumahnya dari masjid. Karena dia kan bergabung salah satu sahabat Ansor, terus akhirnya berbagi kerjaan, maka hari ini Umar datang gitu. Umar agak jauh rumahnya. Dan Umar kan nikah sama orang Ansor juga, sama wanita Ansor. Gitu. Yang paling dekat ya Abu Bakar gitu ya. Langsung punya pintu khusus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh ya, sudah terpahami ya. Nah, tindakan Nabi di perang, di dakwah, oh luar biasa. Gitu. Contoh kayak gini misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun kan tidak melawan. Pertanyaannya, apakah kita harus 13 tahun diem kayak Nabi atau bagaimana? Tapi pertanyaan sahabat dulu persoalkan kayak gitu enggak? Ada enggak cerita? Kami para sahabat akan membuka tanah Faris, tanah Persia 13 tahun dulu diem-diem. Ada gitu enggak? Atau Sa'ad bin Waqqas langsung datang ke Persia, langsung perang menguasai istana. Antum lihat Sa'ad bin Waqqas. Siapa yang paling paham sunnah Nabi? Sa'ad. Kira-kira saat masuk Persia kayak Nabi masuk Mekah yang 13 tahun sirri dulu atau apa dulu itu? Berarti gimana cara berpikirnya? Tidak dimaksudkan. Berarti ya dakwah yang enggak pakai. Kan ada itu. Kita dakwah itu 23 tahun. 13 Makkiyah, 9, 10 Madaniyah. Persis pakai tangan. Begitu sampai Madaniyah selesai, enggak menang. Loh, berarti salah nih. Loh, aku sudah 23 tahun enggak menang. Pertanyaannya, apakah 23 tahunnya Nabi itu dimaksudkan sebagai tindakan atau enggak? Sip ya? Saya sih enggak ngasih materi, cuma bongkar-bongkar pikiran antum aja. Nanti materinya antum baca bukunya. Karena kan memang ini hanya menjadi pemicu ya. Yang kedua ya, ketika sudah paham sunnah seluas kayak gitu itu, yang kedua bahwa dalam melaksanakan sunnah akhirnya bukan tunduk, dibangun atas apa yang terjadi pada perintah-perintah Nabi di dalam sunnah. Sehingga dalam pelaksanaannya ada yang nanti wajib, ada yang mustahab. Kalau yang Rasul meninggalkan berarti ada yang haram dan yang makruh, dan ada juga akhirnya yang mubah. Paham ya? Nabi SAW makan susu kambing. Ya, Nabi makan
Susu kambing atau susu sapi? Pernah nggak Nabi makan susu sapi? Gak ada sapi di situ. Nabi SAW makan gandum, ya kan? Karena Aisyah sering bikin roti. Aku bikin roti gitu. Sering tuh kalau antum lihat Syama'il Nabi itu. Aku sore hari bersama Nabi, tiba-tiba Asma Saudah datang. Maka aku ditaruh di sebelah kanan Nabi. Pahaku di Nabi meletakkan pahanya di atas pahaku, paha kanan. Dan Nabi meletakkan paha kirinya di pahanya Saudah. Berarti kanan kiri nih. Dan aku tetap ngadonin roti. Aku bilang sama Saudah, berarti ngadonin roti ya. Nah, apakah ini mubah atau naik sunnah? Paham? Wih, Masya Allah, makanya para sahabat, para ulama yang sudah membangun itu, kita bersyukur pada Allah. Tinggal ngikut aja. Kalau enggak, perkis itu Pak, analisisnya, rumitnya tak terkira. Gitu. Kebetulan kan sama di fakultas hadis kan. Perkis aturan Nabi ini, kita itu panjang ceritanya untuk melakukan. Ini boleh dikerjakan apa enggak dikerjakan, diikuti apa enggak diikuti. Semua kalau diikuti, wajib apa enggak. Itu baru satu kis, Kak tadi itu. Sehingga aku suruh Saudah untuk makan, ternyata tidak mau. Maka akhirnya aku leperi mukanya di muka Saudah. kata Rasulullah SAW, ya Saudah, balaslah. Saudah tidak, ya Saudah, balaslah. Masih diam lagi kan? Ya Saudah, balaslah. Akhirnya dibalas sama Saudah. Pertanyaannya, perintah Nabi ke Saudah, hukumnya wajib apa enggak? Perintah loh. Nabi menyuruh Saudah balas Aisyah, itu hukumnya wajib apa enggak? Hah? Jadi ternyata dulu para sahabat, akhirnya tabi'in itu persis paham betul Nabi itu. Jadi mau tanya nih, perintah ke Saudah untuk membalas Aisyah di hadis tadi, wajib apa enggak? Hah? Bukankah setiap perintah hukumnya wajib? Jadi enggak gitu kan? Karena kalau wajib Saudah hukumnya maksiat ke Rasulullah, karena enggak melaksanakan sampai beberapa kali baru. Ini kes-kes rumah tangga itu menarik, menjadi pemicu perdebatan tentang sunnah. Nabi terjadi perselisihan, ingat gak sama Aisyah? Maka Nabi berkata, ya Aisyah, apakah kita butuh penengah? Butuh hakam? Iya Rasulullah. Siapa penengahnya? Abu Bakar. Sudah, dipanggil Abu Bakar. Akhirnya Rasul duduk. Aisyah duduk. Ya Aisyah, siapa yang dulu bicara? Saya Rasul. Nah sekarang kamu nanya. Aisyah mendahului pembicaraan pada Rasulullah. Itu kena ayat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, atau tidak kena ayat itu? Halo? Jadi Masya Allah, memahami sunnah Nabi itu luar biasa ini. Kalau kena ayat, itu maksiat besar tuh Aisyah. Tapi mungkinkah Aisyah masih depan Nabi? Berarti Aisyah tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Terus itu berarti apa namanya? Jadi Masya Allah. Jadi perlu sunnah nanti akhirnya ketika melaksanakan hukum menjadi ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah. Kalau Nabi meninggalkan, ada yang makruh atau yang haram. Paham ya insyaallah ya. Jadi tunduk kepada bab itu. Yang ketiga, memahami sunnah tidak boleh satu riwayat. Itu terkenal tuh. Sunnah hanya bisa dipahami kalau semua riwayat dikumpulkan dalam satu bab itu. Misalnya bab apa nih? Bab sholat, dikumpulin dulu baru kita boleh membahas. Gitu. Tidak bisa dipahami sunnah hanya menggunakan satu riwayat. Nah, kejadian selama ini menjadi kacau itu kalau baru satu ayat, satu sunnah langsung dipahami enggak. Dikumpulin dulu, kumpulin dulu. Namanya jam'ur riwayat. Baru nanti bisa disimpulkan. Kalau baru satu hadis kaum ya ruwet akhirnya. Ruwet. Nah, mengumpulkan riwayat itulah bukan kerjaan yang gampang untuk masa kita sekarang. Meskipun sekarang AI bantu banget. Jadi yang pintar itu AI sekarang. Hai AI, coba sebutkan semua riwayat Nabi tentang ini. Wah, pintar. Tapi antum berenangnya bahasa Arab ya, jadi dia nanti jawabnya pakai bahasa Arab. Kalau antum ya AI gitu. Ijma' kull riwayat
an hadhihi sip min kulli kutubil hadis. Wes, wih pinter dia ayat. Masyaallah. Dulu kita belajar ngumpulin satu hadis itu nyali buku sini, buku. Ketemu lagi buku sini, masih belum kumpul, buku sini. Kalau AI sekarang ngumpul, wah langsung seret, langsung jadi. Pinter tuh AI. Masya Allah. Nah ini mengumpulkan riwayat ini menjadi penting, yang nanti akhirnya meletakkan semua yang dikerjakan Nabi itu akhirnya letak. Perkataan Nabi terletak, oh di sini letaknya. Makanya di bab sholat itu luar biasa ya. Kita bersyukur salah satu penulis buku sholat yang sangat bagus ya Syekh Albani. Ada catatannya tapi punya kelu. Catatannya Nabi motong-motong hadis, itu catatannya Syekh Albani itu. Di sifat sholat Nabi itu Syekh Albani motong-motong hadis. Riwayat yang panjang diambil aja, yang pas rukuk diambil pas gitu. Jadi kita pusing, riwayat panjangnya dari mana? Nggak ngerti kita. Tapi kelebihannya akhirnya per tema kita ketemu riwayatnya semua. Jadi clear, enak. Sehingga ketahuan tata cara rukuk. Kalau Bulughul Maram itu semua hadis dikumpul jadi satu, temanya ya udah, pusing jadi kita. Plus minus namanya buku hadis gitu. Buku hadis tentang salat memang sekarang yang sangat baik ya, punya Syekh Albani rahimahullah taala. Meskipun beberapa istihadnya berbeda sama ulama yang lain ya, standarnya. Tapi itu bagus banget sebagai referensi sifat salat Nabi. Jadi perlu dikumpulkan. Yang berikutnya nomor 4. Nah, memahami hadis tunduk kepada ilmu usulul hadis. Namanya usul hadis. Yani nanti ada masalah bahasa, ada masalah struktur kayak gitu. Biasanya dibahas di ilmu usul fikih. Nanti ada kaidah-kaidah itu. Kalau perbuatan Nabi itu hukumnya apa? Itu kaidah. Kalau nggak pakai itu ya bubar nanti. Tadi kan tidak semua perbuatan mengandung makna yang sama-sama berbuat. Kok ini boleh ini nggak boleh? Ya. Nah, nanti itu akan dibahas di usul fikih itu. Semua kaidah-kaidah. Mungkin demikian. Saya yakin yang saya sampaikan ini baru kulitnya ya, tapi memicu perdebatan, memicu pemikiran aja. Bukunya sudah saya sebutkan, silakan dibaca. Ada waktu sebulan kan, sebelum kita bahas tema yang lain. Namanya juga cara berpikir ya. Saya tidak mengajari hadis, tapi cara berpikir aja. Memahami hadis itu begini loh, sehingga nanti antum terpicu untuk bongkar-bongkar referensi. Oh, alhamdulillah kita dihadiahi para sahabat yang mulia, para ulama yang mulia, sehingga kita ini tinggal enaknya aja, gitu. Cuman karena kita agak-agak, yang juga enaknya malah ribet. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.